Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rivalnya Maya Putri dengan NIM 192500777 dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Cibitung. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proses desain dan normalisasi data menggunakan tadi kasus rental motor. Database ini dibuat menggunakan PostgreSQL eh, di aplikasi PGAdmin 4. Tujuan dari demonstrasi ini adalah memperlihatkan bagaimana sebuah database yang awalnya belum dinormalisasikan dapat diubah menjadi struktur yang lebih baik melalui proses normalisasi hingga third normal form. Saya memilih rental motor ini karena sistem ini memiliki beberapa data yang saling berhubungan, yaitu data pelanggan, data motor, transaksi rental, pembayaran, dan ganti rugi. Apabila data tersebut digabungkan dalam satu tabel, maka akan terjadi pengulangan data dan pemborosan penyimpanan dan berbagai anomali lainnya. Oleh karena itu, proses normalisasi ini sangat penting. Pada tahap pertama, saya akan membuat bentuk dari unnormalized formnya dulu, yang biasa disebut UNF. Pada tahap ini, seluruh seluruh informasi disimpan dalam satu tabel yang bernama rental UNF. Artinya data pelanggan, data motor, data transaksi, pembayaran, hingga ganti rugi masih digabung dalam satu tabel tanpa adanya pemisah berdasarkan entitas. Selanjutnya, em, saya akan membuat perintah insert untuk mengisi tabel sehingga lebih mudah dianalisis. Berdasarkan hasil yang ditampilkan dapat dilihat ini adalah isi dari tabel yang tadi sudah kita buat, yaitu tabel rental UNF. Dan ini adalah isi-isinya. Ini dapat dilihat bahwa semua informasi masih berada dalam satu tabel, satu baris data terdapat informasi mengenai identitas, sehingga data kayak ID rental, nama pelanggan itu masih dalam satu tabel dan akan mengalami kerusakan apabila ini semua dalam satu tabel. Meskipun cara ini terlihat sederhana, semua informasi dalam satu tempat seperti ini, sebenarnya struktur ini kurang baik. Karena permasalahannya muncul di redundasi data atau pengulangan data. Sebagai contoh, apabila pelanggan yang sama melakukan transaksi lebih dari satu kali, dan apabila pelanggan yang sama melakukan penyewa motor lebih dari satu kali, maka seperti nama pelanggan, nomor KTP, nomor telepon, alamat pelanggan akan ditulis berulang setiap transaksi apabila informasi tersebut sebenarnya hanya perlu disimpan satu kali saja. Berdasarkan permasalahan ini, unnormalized form masih belum sesuai untuk digunakan pada sistem informasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan proses normalisasi data dapat dipisahkan berdasarkan entitas masing-masing, redundasi dapat dikurangi, serta integritas dan konsisten data dapat lebih terjaga. Oleh karena itu, saya akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu first normal form atau 1IF, di mana data mulai dipisahkan dalam tabel-tabel yang sesuai, seperti data pelanggan sendiri.
terus tabel motor sendiri, dan tabel rental. Tabel rental ini isinya ada ID rental, ID pelanggan, dan lain-lain. Pada tahap ini, saya mulai memisahkan berdasarkan entitas masing-masing. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap atribut memiliki nilai yang bersifat atomik atau hanya menyimpan satu nilai pada setiap kolom. Selain itu, tahap ini juga tidak boleh terdapat kelompok data yang berulang dalam satu tabel. Bagian sini, bagian tabel kita refresh, kemudian pada database rental motor ini, saya memisahkan informasi yang sebelumnya masih digabung dalam satu tabel informasi, yaitu rental UNF. Informasi mengenai pelanggan, saya pindahkan ke tabel pelanggan. Tabel ini hanya berisi data, em, tabel ini berisi ID pelanggan, nama pelanggan, nomor KTP, nomor telepon, dan alamat. Dengan demikian, data pelanggan tidak perlu ditulis berulang setiap kali transaksi penyewaan. Selanjutnya di tabel motor saya pisahkan dan tabel motor ini berisi ada ID motor, merek, tipe, plat nomor, harga sewa, dan status motor. Dengan adanya tabel ini, setiap motor hanya perlu didaftarkan satu kali sehingga informasi kendaraan lebih mudah dikelola. Dan tabel rental, hmm, dan ini ada tabel rental yang isinya ada tabel rental ini berisi informasi mengenai pelanggan yang melakukan penyewaan motor, motor yang disewa, tanggal mulai sewa, tanggal pengembalian, total biaya sewa, serta status transaksi. Pada tahap ini, hubungan antar pelanggan dan motor mulai dibentuk melalui penggunaan foreign key, sehingga data transaksi tidak lagi menyimpan seluruh informasi pelanggan maupun motor secara langsung. Selain itu, redundansi data juga mulai berkurang. Sebagai contoh, apabila satu pelanggan melakukan penyewaan berkali-kali, identitas pelanggan hanya disimpan satu kali di tabel pelanggan. Demikian pula pada tabel motor, dan sedangkan di tabel rental hanya menyimpan referensi melalui ID pelanggan dan ID motor. Cara ini jauh lebih efisien dibanding bentuk UNF yang masih menulis seluruh seluruh informasi secara berulang setiap transaksi. Meskipun demikian, proses normalisasi belum selesai pada tahap ini. Masih terdapat beberapa informasi yang berdasar sebenarnya memiliki ketergantungan terhadap transaksi rental, yaitu data pembayaran dan data ganti rugi. Apabila informasi tersebut tetap disimpan bersama transaksi, maka masih terdapat kemungkinan terjadinya redundasi dan kesulitan dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, proses selanjutnya adalah second normal form, di mana dengan pembayaran akan dipisah dalam tabel sendiri agar struktur database sehingga semakin baik. Pada tahap ini, saya melakukan pemisah data yang masih memiliki ketergantungan terhadap transaksi rental. Salah satunya adalah data pembayaran. Oleh karena itu, saya membuat tabel baru, yaitu tabel pembayaran yang digunakan untuk khusus menyimpan seluruh informasi mengenai proses pembayaran. Alasan utama dilakukan pemisahan ini adalah karena informasi pembayaran sebenarnya tidak bergantung secara langsung pada data pelanggan maupun data motor. Pembayaran berkaitan dengan transaksi rental yang dilakukan. Setiap pembayaran selalu mengacu pada satu transaksi tertentu, sehingga lebih tepat apabila informasi tersebut ditempatkan pada tabel
tersendiri memiliki hubungan dengan tabel rental melalui ID rental. ID rental sebagai foreign key. Refresh. Di dalam di dalam tabel pembayaran ini ada berbagai informasi seperti di pembayaran, ID rental, tanggal bayar, metode bayar, jumlah bayar, serta status bayar. Dengan struktur seperti ini, seluruh informasi pembayaran dapat dikelola secara terpisah tanpa harus mengubah data pelanggan maupun data motor. Pemisah tabel pembayaran juga memberikan beberapa keuntungan. Salah satunya adalah mengurangi redundansi data. Sebagai contoh, apabila satu transaksi mengalami perubahan metode pembayaran atau berubah status pembayaran dari belum lunas menjadi lunas, maka perubahan tersebut cukup dilakukan pada tabel pembayaran. Tahap selanjutnya, proses normalisasi data menuju third normal form atau 3NF dengan memisahkan data ganti rugi dalam tabel tersendiri sehingga tabel benar-benar hanya menyimpan sesuai dengan fungsinya. Pada tahap ini, memastikan bahwa setiap atribut di dalam satu tabel hanya bergantung pada primary key um, dan tidak memiliki ketergantungan terhadap atribut lain merupakan kunci utama. Setiap tabel harus benar-benar memiliki fungsi yang spesifik sehingga tidak terjadi ketergantungan transif. Pada database rental motor ini memisahkan informasi mengenai ganti rugi pada tabel ganti rugi. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh informasi yang berkaitan dengan kerusakan kehilangan kendaraan selama masa penyewaan. Dalam, di dalam tabel ganti rugi ini terdapat beberapa atribut, yaitu ID ganti rugi sebagai primary key, ID rental sebagai first key, jenis kerusakan, biaya ganti rugi, status ganti rugi, serta keterangan. Seluruh informasi tersebut hanya berkaitan dengan transaksi rental tertentu sehingga lebih tepat apabila disimpan pada tabel sendiri dan tidak digabung dalam tabel transaksi manapun maupun tabel pembayaran. Setelah proses pemisahan ini selesai, setiap tabel pada database memiliki fungsi yang lebih spesifik. Berdasarkan proses normalisasi yang telah dilakukan dari UNF, first normal form, terus second normal form, hingga three normal form, dapat disimpulkan bahwa struktur database telah menjadi lebih baik dibandingkan bentuk awal. Setiap tabel hanya menyimpan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Hubungan antar tabel dibangun menggunakan primary key dan foreign key. Redundansi data berhasil dikurangi sehingga resiko terjadinya insert anomali, update anomali, dan delete anomali dapat diminimalkan. Selanjutnya, saya akan menampilkan NCRD-nya atau NC Relation Diagram. Ini adalah yang sebelum dinormalisasikan, dan ini adalah IRD yang sudah dinormalisasikan. IRD ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas di dalam database sehingga mudah dipahami bagaimana setiap tabel saling berhubungan dalam menjalankan proses bisnis rental motor.
IRD ini dapat dilihat bahwa pelanggan pelanggan memiliki hubungan dengan tabel rental melalui atribut ID pelanggan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi rental selalu dilakukan oleh seorang pelanggan yang telah terdaftar pada sistem. Kemudian tabel motor, selanjutnya tabel pembayaran memiliki hubungan dengan tabel rental melalui ID rental. Begitupun pada tabel ganti rugi yang memiliki hubungan tabel rental melalui ID rental. Apabila dilihat secara keseluruhan, tabel rental menjadi pusat dari hubungan antar tabel. Selanjutnya adalah melakukan pengujian sederhana terhadap performa query menggunakan fitur explain analyze yang disediakan oleh PostgreSQL. Pada tahap pertama, saya menjalankan explain analyze pada tabel UNF. Karena seluruh data masih berada dalam satu tabel, PostgreSQL hanya perlu melakukan proses pembacaan terhadap satu tabel tanpa melakukan proses join dengan tabel lainnya. Oleh karena itu, waktu eksekusi cenderung lebih cepat, di 0,046 ms. Dan sebagai perbandingannya, saya akan menjalankan explain analyze pada database yang telah dinormalisasikan hingga thread normal. Pada kondisi ini, PostgreSQL harus melakukan proses join antar tabel pelanggan, motor, dan rental agar informasi yang sebelumnya berada dalam satu tabel dapat digabung menjadi satu hasil query. Secara umum, hasil pengujian menunjukkan bahwa query dalam bentuk UNF memiliki waktu eksekusi lebih cepat dibanding query dalam bentuk 3NF. Hal ini Hal ini merupakan sesuatu yang sangat wajar karena bentuk 3NF database harus melakukan proses tambahan berupa pencarian relasi antar tabel melalui primary key dan foreign key. Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh dari proses normalisasi jauh lebih besar dibanding dengan selisih waktu eksekusi tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa kondisi query pada database yang telah diremalkan memerlukan waktu sedikit lebih lama, di 0,082, karena proses join, penggunaan struktur hingga normal form tetap menjadi pilihan lebih baik untuk sistem transaksi seperti rental motor karena menjamin konsisten dan kualitas data dalam jangka panjang. Pada demonstrasi ini, saya telah menunjukkan proses normalisasi mulai dari normalized form atau UNF, kemudian dilanjutkan first normal form atau 1NF, second normal form, hingga third normal form. Pada setiap tahap normalisasi dilakukan pemisahan data berdasarkan fungsi dan ketergantungan sehingga tabel memiliki tugas yang lebih spesifik. Hasil dari proses tersebut menunjukkan bahwa database menjadi lebih baik dibanding bentuk awal. Redundansi dapat dikurangi karena informasi yang sama tidak lagi disimpan berulang. Demikian proses desain dan normalisasi data base sistem rental motor yang saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat menunjukkan bagaimana proses normalisasi dapat dilakukan mulai dari bentuk awal hingga menghasilkan struktur database yang optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun demonstrasi masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.